Dengar, kamu tidak akan percaya ini. Ya, sekelompok miliarder baru saja mengambil langkah, dan coba tebak, ini tentang dirimu. Saat ini, mereka duduk di menara-menara mereka, berpikir mereka mengendalikan segalanya. Tidak, mereka memutuskan batasanmu, nilaimu, langkahmu selanjutnya. Wow, tapi inilah kenyataannya. Mereka tidak tahu terbuat dari apa dirimu. Oh, ya, mereka berjuang, melawan, bertahan. Dan pidato ini untukmu, hanya untukmu. Apakah kamu siap mendengar kebenaran? Mereka tidak pernah ingin merasakan api yang berkobar saat mereka meragukanmu, tertawa melihat kesombongan mereka. Grafik mereka, kontrak mereka. Tidak, setiap kata yang mereka bisikan, setiap rencana yang mereka buat, itu lemah. Selamat datang di kanal kita, Darkness Throne. Jika pesan ini menyentuh semangatmu, tandai dengan like, dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe. Tetap fokus, dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Ayo, kita mulai. Ini adalah momenmu. Ya, kamu yang sedang menonton. Ya, aku melihatmu. Hormati perjuanganmu. Hormati kesabaranmu. Ya, mereka pikir mereka memegang tali kendali. Tapi tali kendali itu sedang tertawa. Apakah kamu merasakannya? Beban tak terlihat yang menekan dadamu. Beban yang uang pikir bisa mereka beli. Ya, itu berat. Mereka telah membuat keputusan. Sekelompok miliarder yang duduk di menara mereka dengan kursi kulit dan kopi dingin memutuskan sesuatu tentang dirimu. Dan bukan sembarang keputusan. Mereka memutuskan nilaimu, batasanmu, tempatmu dalam permainan hidup. Dan inilah masalahnya. Mereka tersenyum saat melakukannya. Mereka bersandar dan berbisik di antara mereka sendiri, berpikir, yang satu ini pasti akan hancur. Tidak, mereka belum tahu kebenarannya. Belum. Lihatlah dengan jelas. Mereka melihat angka, bahkan grafik. Mereka melihat siapa yang mereka pikir dirimu, tetapi mereka tidak melihat siapa dirimu sebenarnya yang bisa kamu capai. Mereka tidak melihat kesabaran yang dapat mengubah setiap kemunduran menjadi satu langkah maju. Mereka tidak merasakan api yang membakar perlahan di dada seseorang yang menolak untuk tunduk pada jalan pintas, yang menolak untuk berlutut pada kesombongan, yang menolak untuk mengukur kesuksesan dengan timbangan orang lain. Mereka percaya menara mereka melindungi mereka. Mereka percaya uang mereka membentengi mereka. Tapi hidup bukanlah buku besar mereka. Hidup adalah ujian, dan ujian dimaksudkan untuk mengungkap siapa yang kuat, yang bijak, yang sabar. Mereka yang bangkit saat dunia berbisik, berhenti, dan berteriak mustahil. Pikirkan baik-baik. Setiap keputusan yang mereka buat tentang dirimu, mereka buat dengan rasa takut yang disamarkan sebagai kendali. Mereka pikir kendali adalah kekuatan, tetapi kekuatan sejati adalah mengetahui perbedaan antara apa yang bisa diambil dan apa yang tidak bisa. Mereka pikir rasa takut bisa memandumu. Tidak, rasa takut adalah guru, bukan tuan. Rasa takut adalah cermin. Ia menunjukkan kepadamu apa yang penting, apa yang bertahan, apa yang nyata. Dan ketika kamu menatapnya tanpa berkedip, ketika kamu melewatinya tanpa membungkuk, kamu menjadi jawaban atas setiap harapan yang pernah mereka tetapkan untuk melawanmu. Mereka pikir mereka memahamimu. Mereka pikir mereka bisa membatasimu. Tetapi mereka tidak bisa. Mereka tidak pernah bisa. Oh, betapa lancangnya semua ini. Ketenangan di ruangan mereka, dengungan lembut mesin mereka, kepastian yang tenang di mata mereka. Namun, dalam ketenangan itu, dalam kepastian itu, mereka telah membuat kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. Mereka mengukurmu dengan penggaris yang salah. Mereka menilaimu dengan standar yang salah. Dan dunia yang mereka pikir miliknya tertawa pelan atas kesalahan mereka. Dunia tertawa dalam jarak di antara langkah-langkahmu, dalam
dalam keheningan sebelum suaramu meninggi. Dalam momen-momen ketika kesabaran menjadi keberanian, keberanian menjadi tindakan, dan tindakan menjadi perubahan. Ya, perubahan yang tidak akan pernah mereka lihat datang. Dan inilah intinya, inilah kebenaran nyata yang akan bergema lama setelah pertemuan mereka berakhir. Mereka mungkin telah membuat keputusan tentang dirimu. Mereka mungkin telah mencoba mendefinisikan jalanmu. Tetapi jalan itu, jalan itu berbelok kemanapun kamu mengizinkannya. Jalan itu adalah milikmu. Setiap pilihan, setiap napas, setiap kemenangan kecil yang tidak bisa mereka hitung, tidak bisa mereka prediksi, tidak bisa mereka kendalikan, adalah langkah di luar jangkauan mereka. Dan ini dimulai sekarang, dengan satu pemikiran, satu pemahaman, satu penolakan untuk terikat oleh rantai asumsi mereka. Setiap sangkar hanyalah panggung lain. Oh, kamu pikir ini sudah berakhir? Tidak. Tawa yang kamu rasakan di ruangan terakhir, getaran dalam suara mereka saat mereka memutuskan nasibmu, itu adalah sinyal, ujian, jebakan. Ya, sebuah jebakan. Dan jebakan itu cerdik, mulus, tidak terlihat, dibungkus beludru dan emas, disamarkan sebagai peluang. Mereka ingin kamu percaya bahwa kamu terlihat, dikenal, dan terukur. Tapi tidak ada yang mengukur kekuatan yang datang dari kesabaran. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu akan jatuh ke dalam jebakan itu? Atau apakah kamu akan melihatnya perlahan terurai di bawah tatapanmu? Pikirkan baik-baik. Setiap pilihan yang mereka buat tentang dirimu dirancang untuk menarik, mendorong, menahan, menakutimu. Mereka menyiapkan panggung, dan mereka ingin kamu menari mengikuti irama mereka. Tapi inilah faktanya, panggung bukanlah penjara, kecuali kamu membiarkannya. Setiap rantai memiliki mata rantai yang lemah. Setiap kunci memiliki gembok, dan setiap keputusan yang mereka paksakan membawa beban dari peremehan mereka terhadapmu. Oh wow, mereka percaya pada kendali, tetapi kendali hanyalah bayangan. Bayangan bisa kamu lewati atau kamu injak, dan dalam langkah itu, kamu memutuskan apa yang penting. Kamu memutuskan apa yang bergerak. Kamu memutuskan apa yang nyata. Ya, menggoda bukan melihat emas, kontrak, pengaruh, dan berpikir, mungkin mereka tahu lebih baik. Mungkin mereka benar. Tidak. Jangan berikan kekuatan itu kepada mereka. Mereka tidak pernah mendapatkannya. Mereka tidak pernah mengerti bahwa semangat manusia membungkuk, tetapi tidak patah. Bahwa ketika dunia berbisik, menyerah, yang sabar merespons dengan ketekunan. Bahwa ketika yang kuat menindas, yang bijak merencanakan. Bahwa ketika dunia mengukur dengan kekayaan dan status, nilai sejati diukur dengan ketahanan, keberanian, dan tindakan, dipandu oleh kejelasan, bukan oleh dorongan hati. Dan inilah kecerdikan kejam dari jebakan mereka. Ia bersembunyi di depan mata, lantai mulus, kata-kata sopan, anggukan yang terhitung. Mereka pikir jalan adalah milik mereka untuk didiktekan. Mereka pikir keheningan di ruangan itu adalah kepatuhan. Tetapi keheningan bisa lebih keras daripada teriakan. Keheningan bisa mengumpulkan energi. Keheningan bisa mempersiapkan. Dan saat kamu melangkah maju, saat kamu mengambil langkah pertama yang hati-hati, disengaja dan tenang, jebakan itu retak. Oh ya, retakan muncul di tempat yang paling tidak mereka duga. Dan retakan-retakan itu melebar perlahan, pasti, tanpa ampun. Inilah paradoks yang tidak bisa mereka lihat. Keputusan yang dimaksudkan untuk mengikatmu adalah peluang untuk membebaskan diri, untuk bangkit melampaui perhitungan, untuk mengubah harapan menjadi kejutan, untuk mengubah rasa takut menjadi kekuatan. Setiap pertemuan, setiap kata, setiap sentuhan pena yang dirancang untuk membatasimu dapat diubah menjadi bukti ketahananmu, bukti fokusmu, bukti ketetapan hatimu. Dan ketika mereka menyadarinya, ketika kesadaran itu datang,
itu akan terlambat. Mereka akan melihat hasilnya, perubahannya, kekuatan yang tidak pernah menjadi milik mereka untuk disentuh. Dan sekarang, inilah kailnya. Inilah kebenaran yang menunggu dalam bayang-bayang. Mereka mungkin telah memasang jebakan, tetapi jebakan hanya kuat jika kamu melangkah masuk. Maukah kamu? Atau akankah kamu membengkokkan jebakan itu menjadi jalanmu, menggunakan kesombongan mereka untuk melawan mereka? Lihat ke cermin. Apakah kamu melihat ketakutan mereka? Atau ketakutanmu? Oh, kamu menatap bukan ke dalam cermin harapan mereka. Dan apa yang kamu lihat? Bayangan, angka, versi dirimu yang dibentuk oleh penilaian orang lain. Tidak, itu bukan dirimu. Tidak sepenuhnya. Cermin itu berbohong. Ia menunjukkan pantulan yang ingin mereka lihat. Pantulan yang membuatmu tetap kecil, tenang, dan terduga. Ya, terduga. Tetapi kebenaran sejati ditemukan bukan dalam penilaian mereka, melainkan dalam responsmu, dalam pembangkangan yang tenang, dalam cara kamu mengangkat kepala saat dunia berbisik. Tetap di bawah. Setiap kata yang mereka ucapkan tentang dirimu, setiap keputusan, setiap perhitungan dimaksudkan untuk memenjarakanmu. Tetapi sangkar rapuh ketika pikiran terjaga, ketika kesabaran bertemu strategi, ketika fokus bertemu keberanian, ketika kejelasan bertemu tindakan. Sangkar itu bukan lagi sangkar. Itu adalah panggung. Dan kamulah aktor dan sutradaranya. Oh wow, mereka pikir mereka menulis ceritanya. Mereka pikir mereka mengatur adegannya. Tetapi pena ada di tanganmu. Dan setiap kata yang kamu tulis membengkokkan adegan menuju kebenaran, kekuatan, dan visi yang tidak bisa dibeli. Ya, itu menakutkan. Jangan menyangkalnya. Tekanan, harapan, penilaian diam-diam dari orang-orang yang bahkan tidak pernah melihat perjalananmu, itu menekanmu. Tetapi rasa takut bukanlah kelemahan. Rasa takut adalah sinyal. Seorang guru, panggilan untuk bersiap, merencanakan, melangkah dengan kesadaran dan tujuan. Dan ketika kamu bertindak melalui rasa takut, ketika kamu membiarkannya memandu daripada mengikat, ia menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk setiap gerakan hati-hati. Setiap keputusan yang dibuat dengan kejelasan. Setiap momen kesabaran yang membangun kekuatan di luar pemahaman mereka. Dan inilah kenyataan brutalnya. Mereka tidak tahu kedalaman kekuatanmu. Mereka melihat permukaanmu. Mereka mengukurnya. Mereka mencoba menahannya. Tetapi kekuatan yang tumbuh dengan tenang, dengan sabar, di jam-jam yang mereka abaikan. Itulah jenis kekuatan yang tidak bisa dicatat di buku besar, yang tidak bisa ditimbang dalam koin atau kontrak, yang tidak bisa diprediksi. Dan ketika kekuatan itu bergerak, ketika ia bertindak, ketika ia menegaskan dirinya, ia mengubah segalanya. Bukan dengan amarah, bukan dengan dengki, tetapi dengan kejelasan, fokus, dan keyakinan teguh bahwa nilaimu ditentukan oleh tindakanmu, bukan asumsi mereka. Oh, ironi. Kekuatan yang justru mereka coba batasi, percikan yang mereka coba ukur, kini bangkit dalam keheningan seperti air pasang, seperti badai yang terbentuk dalam ketenangan. Dan pertama kali mereka menyadari, pertama kali perhitungan mereka gagal, itu tidak akan lembut, itu tidak akan kecil, itu akan tak terbantahkan. Mereka akan melihat apa yang tidak bisa mereka prediksi, apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan pada saat itu, pantulanmu di cermin tidak akan lagi menjadi pertanyaan. Itu akan menjadi jawaban. Dan sekarang ginilah kebenaran yang menunggu di tepi pantulan ini. Cermin hanya menunjukkan apa yang kamu izinkan. Rantai hanya mengikat jika kamu memegangnya. Jebakan hanya bekerja jika kamu melangkah masuk. Jadi, apakah kamu akan membiarkan mereka mendefinisikanmu? Atau akankah kamu membengkokkan jebakan itu, menghancurkan pantulan, dan
jalanmu sendiri. Kekuasaan adalah lelucon, dan mereka adalah bahan tertawaannya. Oh, mereka pikir mereka pintar, bukan? Duduk di ruangan dengan dinding kaca, berjabat tangan, mengangguk pada grafik, menghitung nilaimu seolah hidup adalah buku besar. Ya, mereka percaya setiap gerakan adalah milik mereka untuk dikendalikan, setiap hasil milik mereka untuk didiktekan. Tidak, hidup tidak menjawab spreadsheet. Hidup mendengarkan, yang tenang, yang mantap, yang sabar. Dan kamu bukanlah bidak di papan mereka. Kamu adalah pemain yang menulis ulang aturan. Saat kamu bergerak, lihat lebih dekat. Setiap kontrak, setiap kesepakatan, setiap kata yang mereka ucapkan, itu dimaksudkan untuk menjebakmu, untuk membuatmu mengikuti jalan yang diukir oleh asumsi mereka. Tapi inilah kebenaran brutalnya. Permainan hanya ada jika kamu bermain sesuai aturan mereka. Dan kamu melihat aturan itu apa adanya. Saran, bukan hukum. Oh wow, saat kamu memahami ini, saat kamu melangkah keluar dari kotak yang mereka tandai untukmu, permainan bergeser. Bidak bergerak berbeda. Papan miring di bawah beban kesadaranmu. Ya, itu berisiko. Jangan pura-pura tidak. Bisikan pelan di koridor. Tatapan dingin dalam pertemuan. Antisipasi perhitungan mereka itu menekanmu. Tetapi risiko-risiko bukanlah rantai. Risiko adalah pilihan. Ini adalah peluang untuk bertindak ketika orang lain ragu. Ini adalah ruang tempat keberanian tumbuh, tempat fokus menajam, tempat kesabaran berubah menjadi kekuatan. Dan ketika kamu mengambil langkah itu, ketika kamu bertindak dengan sengaja, dengan bijaksana, struktur yang mereka andalkan mulai runtuh perlahan, tanpa suara, pasti, dan oh, ironi ini sungguh lezat. Mereka mencoba memenjarakanmu dengan emas, dengan pengaruh, dengan rasa takut yang disamarkan sebagai otoritas. Tetapi hal-hal yang mereka gunakan sebagai alat menjadi cermin yang memantulkan kelemahan mereka. Bukan kelemahanmu. Ketenangan mereka menyembunyikan keputusasaan. Kepastian mereka menyembunyikan keraguan. Kata-kata mereka menyembunyikan retakan di kekaisaran yang mereka yakini stabil. Dan kamu adalah badai yang berkumpul dengan tenang. Bukan karena amarah, tetapi karena kejelasan, kesabaran, dan penolakan untuk ditahan oleh asumsi. Kecemerlangan momen ini, inti dari permainan ini sederhana. Mereka tidak bisa memprediksi apa yang tidak mereka pahami. Mereka tidak bisa mengukur kekuatan yang dibangun dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam tindakan yang dipandu oleh kesadaran. Dan ketika langkah pertama dibuat, ketika kemenangan kecil pertama tiba, itu tidak akan halus. Itu tidak akan kecil. Itu akan bergema. Oh ya, itu akan bergema di setiap ruangan, di setiap harapan, di setiap rencana yang mereka susun untuk melawanmu. Dan dalam gema itu, kamu akan melihatnya dengan jelas. Permainan itu tidak pernah menjadi milik mereka untuk dimenangkan. Dan sekarang, inilah kail yang tidak bisa mereka antisipasi. Mereka menetapkan aturan, mereka membangun jebakan, mereka menghitung tempatmu. Tetapi kekuatan sejati, gerakan sejati, hidup dalam pilihan untuk bertindak di luar harapan. Maukah kamu menunggu persetujuan mereka? Atau akankah kamu bangkit melalui celah yang mereka abaikan? Maukah kamu membiarkan permainan berlanjut? Atau akankah kamu menulis ulang sepenuhnya? Mereka memutuskan, kamu melaksanakan. Tetapi hanya jika kamu bermain sesuai aturan mereka. Siapa bilang kamu harus melakukannya? Ini dia, momen yang mereka pikir milik mereka, momen yang mereka yakini mereka kendalikan, kini ada di tanganmu. Setiap perhitungan, setiap keputusan yang mereka buat tentang dirimu, dimaksudkan untuk mengikat, membatasi, memprediksi. Tidak, mereka meremehkan satu hal, kekuatan tenang yang tumbuh dalam kesabaran, yang menguat dalam fokus, yang bangkit ketika dunia berkata, tunggu dan menyerah. Dan kamu
sekeliling. Jalan yang mereka pikir tertutup, kini terbuka lebar. Rantai yang mereka anggap akan menahanmu rapuh. Setiap langkah, setiap pilihan, setiap napas adalah deklarasi. Aku tidak dibatasi oleh asumsimu. Oh ya, mereka akan memperhatikan. Mereka akan menonton. Dan mereka tidak akan mengerti bagaimana orang yang mereka coba batasi telah mengubah kendali mereka menjadi bahan bakar. Ya, ini memabukkan. Kekuatan yang datang bukan dari kekayaan atau status, tetapi dari kejelasan, disiplin, dan tindakan yang dipandu oleh prinsip. Itu tidak bisa diambil, itu tidak bisa dijual, itu tidak bisa diukur. Setiap jebakan yang mereka pasang, setiap sangkar yang mereka bangun telah menjadi jembatan. Setiap harapan yang mereka tempatkan padamu telah menjadi tangga. Dan dengan setiap langkah yang disengaja, setiap momen fokus yang tenang, setiap tindakan kesabaran, jembatan itu terangkat, tangga itu tumbuh. Kamu bergerak dalam ritme yang tidak bisa mereka prediksi. Wow! Dan pertama kali mereka melihatnya, pertama kali mereka menyadari permainannya telah berubah, itu akan tak terbantahkan. Dinding yang mereka bangun, aturan yang mereka tegakkan, semuanya membengkok di bawah beban ketetapan hatimu. Ya, ini tidak mudah. Rasa takut, keraguan, tekanan, itu nyata. Tetapi rasa takut adalah guru. Keraguan adalah pemandu. Tekanan adalah ujian. Dan ketika kamu melewatinya dengan tujuan, dengan kesabaran, dengan kejelasan, kamu menjadi bukti dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka pahami. Tidak, mereka belum melihatnya. Mereka tidak pernah melihatnya. Dan dalam keheningan kesalahpahaman mereka, kekuatanmu tumbuh tenang, mantap, tanpa henti. Dan inilah kebenaran terakhir. Keputusan yang mereka buat tentang dirimu tidak pernah menjadi akhir. Itu adalah tantangan, cermin, percikan, dan kebangkitan yang mengikutinya, kebangkitan yang lahir dari kesabaran, fokus, kejelasan, dan tindakan yang disengaja. Itu adalah kekuatan yang akan mereka saksikan, tetapi tidak akan pernah mereka kendalikan. Oh ya, dunia luas, jalan adalah milikmu, dan setiap momen adalah kesempatan untuk melangkah lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Setiap langkah maju adalah sebuah pernyataan. Aku tidak didefinisikan oleh angku-angkumu, bagan-baganmu, asumsi-asumsimu. Aku didefinisikan oleh pilihanku, disiplinku, keberanianku, kejelasanku. Dan sekarang, inilah kailnya. Mereka tidak bisa memprediksi akhir yang hanyalah sebuah permulaan. Mereka pikir mereka memutuskan tempatmu. Mereka pikir mereka menulis ceritamu. Tetapi kebenarannya adalah cerita itu selalu menjadi milikmu untuk ditulis. Dan sekarang, oh wow, kamu telah melihat semuanya. Setiap langkah yang mereka buat, setiap keputusan tentang dirimu. Ya, tapi inilah kebenarannya. Kamu lebih kuat, lebih cerdas, lebih tajam. Tidak, mereka pikir mereka bisa membatasimu, mengendalikanmu, menahanmu. Tapi lihatlah, dirimu berdiri tegak, bangkit, berkembang. Oh ya, ini adalah momenmu, kekuatanmu, ceritamu. Ya, setiap pilihan, setiap tindakan, setiap napas yang kamu ambil berarti, wow, mereka mungkin mencoba memahami, mereka mungkin mencoba memprediksi. Tidak, tetapi mereka tidak akan pernah melihat semangatmu, fokusmu, apimu. Jadi, tinggalkan komentar, biarkan aku melihat energimu. Bagikan video ini, nyalakan percikan di diri orang lain. Karena ini monolog ini, kebenaran ini untukmu. Ya, aku menghormati perjuanganmu, aku menghormati kesabaranmu. Ya, ingat, permainan itu milik mereka, tetapi kebangkitan adalah milikmu. Wow, terus bergerak maju,
terus buktikan mereka salah. Oh ya, dan jangan pernah lupa, kamu adalah orang yang menulis cerita sekarang. Tidak. Jadi ambil, miliki, jalani, dan biarkan mereka.